padahal pemikirannya menentang Islam terus. Mereka ini strategis sekali untuk jadi dosen agama, strategis sekali untuk jadi guru agama. Itu yang bahayanya. Nah, mereka dapat beasiswa luar biasa, kucuran dananya luar biasa. Seperti saya ceritakan tadi, mereka mau kuliah di luar negeri. Bahkan kadang-kadang yang bikin mereka bangga itu adalah mereka dapat kuliah di luar negeri. Kadang-kadang dijemputnya itu rektor, dijemput sama rektor di bandara. Nah, Indonesia nggak ada rektor mau menjemput mahasiswa gitu. Tapi mereka kayak begitu, jadi mereka merasa kayak pinter banget gitu. Ya, punya kepercayaan diri yang luar biasa gitu. Nah, kita harus bercermin dari musuh kita ini. Yang pertama, ya, kita harus menandingi usaha mereka juga. Kalau mereka baca buku, banyak baca buku, kita juga harus baca lebih banyak lagi. Kalau mereka belajar, kita juga harus belajar lebih banyak lagi. Banyak di antara mereka misalnya tersesat belajar filsafat Yunani. Kita harus menjawab pertanyaan itu, kenapa sih orang belajar filsafat Yunani jadi nggak beres? Ternyata itu jawaban itu saya temukan kalau kita mempelajari mitologi Yunani, mitologi dan sejarah Yunani. Gitu ya. Misalnya nih orang pada kagum sama filsafat Socrates, tapi orang nggak banyak yang tahu kalau Socrates itu punya pacar laki-laki. Kaget semua kan? Ini biasa di Yunani kuno tuh biasa mereka punya istri di rumah dan di luar punya pacar laki-laki. Kita nggak tahu karena kita nggak pelajari sejarah dan mitologinya. Kita hanya baca filsafat. Buku pelajaran semua ngejelasin sains itu dimulai dari filsafat Yunani. Kayaknya orang Yunani itu pintar semua gitu. Padahal kehidupannya berantakan. Kenapa mereka punya biasa berhubungan homoseksual kayak gitu? Karena dewa-dewi mereka pun begitu. Gitu. Poseidon, dewa penguasa lautan, itu punya kekasih laki-laki, manusia, dan diputusin lagi. Bayangin dewa diputusin sama pacarnya manusia laki-laki. Zeus pun begitu, nggak bermoral. Zeus itu nggak bermoral. Dia punya istri 4. Yang pertama namanya Metis. Metis ini dia makan. Ini nggak bakal muncul ceritanya di Herculesnya versi Walt Disney gitu. Ya. Yang keempat yang paling terkenal istrinya namanya Hera, yang paling cantik dan paling jahat juga. Ya. Dan karena itu Zeus pernah menghukum dia digantung di langit, tersiksa sekali. Dan Hera ini dinikahi setelah diperkosa. Jadi Zeus itu nggak mulia sama sekali. Ya. Lalu karena itu kemudian Zeus sendiri juga pernah menculik anak laki-laki namanya Ganymede. Ganymede itu dibawa ke langit hanya untuk disodomi saja sama dia. Maka orang Yunani biasa melakukan hal kayak gitu karena dewa-dewi mereka pun begitu. Kenapa orang belajar filsafat Yunani jadi nggak beres? Ya karena orang Yunani nggak beres. Gitu aja sederhananya gitu. Ya, kalau mau diperpanjang bisa aja saya jelasin yang panjang. Tapi kenapa nggak beres? Karena mereka belajar dari orang yang nggak beres. Mereka nggak tahu bahwa orang Yunani itu berfilsafat. Alasannya sederhana. Kenapa sih hanya orang Yunani mempertanyakan kebenaran itu apa? Kan kelihatannya kayak indah banget ya. Ini orang kayaknya intelek banget nih. Kebenaran itu apa? Bagaimana kita memverifikasi kebenaran? Wah, cerdas banget. Kenapa coba kayak begitu? Karena dewa agama mereka nggak ngajarin soal itu. Coba kalau kita tahu cerita tentang Zeus kayak tadi, kira-kira Zeus mengajarkan kebenaran soal apa coba? Nggak ada nilai moralnya, nggak ada. Oleh karena itu orang Yunani kalau ingin mengetahui kebenaran harus mikir sendiri, jangan hanya ke Zeus. Zeus sendiri perilakunya biadab. Kalau orang Islam misalnya bicara masalah memaafkan, gampang. Kenapa? Allah Maha Pengampun, kita belajar dari Allah juga. Tadi belajar dari Rasulullah juga Rasulullah juga suka memaafkan, kita gampang memahami. Gitu ya. Tapi bagi orang Yunani, gimana dia memahami cara memaafkan? Zeus nggak pernah memaafkan. Kalau dia siksa, dia menyiksa, sadis. Kalau dia ingin mengalahkan, bapaknya sendiri dia kalahkan. Bapaknya namanya Kronos, digulingkan sama dia. Hal-hal kayak gini mereka nggak paham gitu. Mereka terlalu bulat filsafat Yunani, mereka nggak kritis, akhirnya mereka nggak beres. Ya sekali lagi kita kembali pada angka permasalahan. Sesungguhnya mereka ini masalahnya adalah adab. Mereka nggak punya adab. Mereka mencari ilmu pada orang yang salah. Mereka belajar kebenaran dari bangsa yang nggak ngerti kebenaran, yaitu Yunani. Mereka mencari kebenaran pada orang-orang yang ragu, membenarkan keraguan dan meragukan kebenaran. Bukannya mempelajari dari orang-orang yang punya keyakinan. Malah mereka menganggap kalau yakin itu berarti nggak kritis. Kalau orang kritis berarti skeptis, selalu mempertanyakan, selalu meragukan. Semuanya dimulai dari keraguan, kata mereka begitu.
Kalau semuanya kita ragu, masalah apa yang bisa selesai? Ya, pernah nanya, ada orang pernah ngomong ke saya, kitab suci pun harus kita pertanyakan, benar apa enggaknya. Nabi pun kalau perlu kita pertanyakan juga, kata dia gitu. Saya tanya, Anda kesini naik apa tadi? Naik angkot. Anda pertanyakan nggak sopir itu punya SIM apa enggak? Kenapa sama sopir Anda yakin betul? Fikoh betul Anda mesti sopir. Tapi sama Rasulullah yang oleh orang kafir aja disebut Al-Amin, orang yang nggak pernah berbohong, Anda nggak percaya, kan nggak beres namanya. Saya bilang gitu. Anda nggak tahu tuh sopir kerjanya ngapain. Siapa tahu lagi mabok, cium nggak bau mulutnya. Kenapa Anda yakin betul? Naik pesawat Anda yakin nggak di kokpit itu isinya pilot? Jangan-jangan pramugara sosokan. Pramugara lagi gaya-gayaan sendiri. Kenapa sama orang lain Anda percaya? Sama Rasulullah yang orang kafir aja bilang dia ini Al-Amin, ragunya tuh luar biasa gitu. Ragunya tuh lebay banget gitu ya. Nah, pada para sahabat Anda ragu-ragu. Padahal mereka ini orang-orang yang sudah teruji keimanannya. Nah, pada para ulama, walaupun ulama punya kekurangan, punya kesalahan sebagai manusia, biasa saja itu kan. Kenapa Anda kejam betul sama mereka gitu ya? Mereka salah ini, salah itu gitu ya. Sementara orang bule tempat Anda belajar, orang-orang kafir tempat Anda belajar, Anda yakin saja. Itu masalah adab ya. Karena dari awal sudah masalah adab, maka mereka punya meneruskan masalah adab itu ya. Mereka kelihatan tidak beradab, bahkan di hadapan Allah pun tidak beradab ya. Tahun 2004 ada insiden di UIN Bandung ya, bagaimana MC-nya saja mengatakan dari sebuah acara penerimaan mahasiswa baru, MC-nya mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak punya adab kepada Allah ya. UIN Surabaya Agustus 2014 yang lalu, Fakultas Usuluddin dan Filsafat bikin penerimaan mahasiswa baru, temanya Tuhan membusuk. Ini kan aksi-aksian ya, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan nyeleneh gitu ya. Memang kalau untuk terkenal tuh mudah. Lakukan sesuatu yang konyol pasti terkenal ya. Kalau kata orang Arab apa? Yang terkenal yang kencingi saya sumur Zam-Zam, ya terkenal pasti ya, setelah digebukin gitu. Terkenal. Satu-satunya manusia yang kencing itu sumur Zam-Zam gitu. Terkenal juga, tapi konyol gitu ya. Ini orang-orang yang gak punya adab. Kenapa mereka betah di Islam liberal? Karena hanya di lingkungan itulah mereka bisa kelihatan pintar. Kalau mereka keluar, mereka harus berdebat dengan para ulama, nggak bisa. Terakhir, saya ingin menjelaskan bahwa mereka ini sangat rapuh. Kalau dari segi pemikiran mereka sangat rapuh. Masalahnya masyarakat kita lebih rapuh lagi. Yang awamnya lebih rapuh lagi. Oleh karena itu mereka mudah ditipu. Plus mereka ini punya dukungan besar sekali, dukungan dana, media, expose segala macam. Mereka punya dukungan. Mereka sering diundang ke TV-TV membahas masalahnya mereka kalau diundang di TV nggak pernah Ulil Absar Abdallah, aktivis jaringan Islam liberal, pernah disebut begitu. Biasanya predikatnya pengamat politik Timur Tengah, pengamat sosial, keagamaan ya, kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya predikat bisa ganti-ganti lah, bisa diatur lah. Semuanya bisa mereka komentari. Ya. Mereka rajin nulis buku, walaupun nulis bukunya dengan kualitas yang pas-pasan, tapi kan kalau tiap bulan terbit yang baru, toko buku kita dibombardir gitu dengan buku-buku mereka. Dan mereka nggak peduli amat bukunya laku apa enggak. Banyak buku mereka nggak laku tapi masih nulis aja terus. Ini tanda bahwa ada dana yang tidak terbatas, dana yang luar biasa gitu ya, hampir tidak terbatas yang nge-backup mereka. Tapi insya Allah, walaupun dana mereka besar, insya Allah yang kelebihan mereka hanya masalah dana doang. Kalau ditanya masalah keberanian, insya Allah kita selalu mengungguli mereka. Karena mereka nggak punya konsep jihad, nggak ada. Konsep talhiyah berkorban tuh nggak ada. Ya. Mereka nggak mau capek, nggak mau berdarah untuk ideologi mereka. Kita sebaliknya. Ya. Oleh karena itu, walaupun Indonesia tanpa jil nih kasnya selalu nol, gitu ya. Kasnya selalu nol, tapi entah bagaimana tiba-tiba aja bisa jadi 30 kota. Bisa kita bikin sekolah pemikiran Islam, bisa kita bikin terbuka, nggak seperti mereka yang selalu tertutup-tutup, gitu ya. Mereka selalu mengurung di lingkungannya sendiri, kita enggak, kita terbuka, kita tantang saja orang untuk berbicara lantang, gitu kan. Walaupun kita nggak punya apa-apa. Ya, itulah, ya kalau saya bilang uang banyak di tangan pengecut mau diapain lagi? Nggak bisa juga, nggak bisa bergerak. Uang banyak di tangan pengecut nggak bisa.
Insya Allah, kalau saya mengambil hikmahnya saja, Islam liberal ini muncul karena kita umat muslim tidak menjalankan PR intelektual kita selama ini. Selama ini kita tidak menjalankan PR intelektual. Kalau saya baca buku-buku para ulama terdahulu Indonesia ya, karena saya sekali lagi karena saya ngerjain tesis Buya Hamka, jadi saya baca ulama-ulama sejaman itu. Sangat berbeda keadaan kita dulu dengan sekarang. Ini baru zaman yang dulu, belum zaman kemasan Islam gitu ya, masih agak jauh dari situ. Kita bahas zaman-zaman di Indonesia aja gitu ya. Di Indonesia kondisi kita dulu sangat berbeda dengan sekarang. Coba kita melihat umat kita sekarang. Ketika saum Ramadan, mahasiswa yang harusnya sudah berkali-kali saum Ramadan tiba-tiba lemes. Alasannya kenapa? Hari pertama puasa. Masa udah berkali-kali saum Ramadan masih lemes juga hari pertama? Itu kan cerminan bahwa umat kita ini belum mengambil pelajaran gitu. Udah berkali-kali Ramadan tetap aja pertanyaannya kalau muntah sengaja batal apa enggak. Ini pertanyaan orang iseng saya bilang. Bikin buku fikih jadi tebal aja gitu. Pertanyaannya adalah kalau ada orang nanya kayak gitu, kalau muntah sengaja batal apa enggak, ditanya balik lagi aja, ngapain muntah sengaja? Iseng banget. Cari-cari masalah kayak gini, bikin buku fikih jadi tebal gitu. Padahal nggak perlu gitu kan. Ada lagi yang nanya kalau berenang batal apa enggak? Berenang. Kalau puasa jangan berenang gitu. Cari masalah banget gitu ya. Sementara wudhu saja kita menghirup air, diusahakan jangan terlalu dalam. Ini malah berenang, itu cari masalah namanya, iseng banget gitu. Jadi umat kita ini masih suka dengan yang iseng-iseng kayak gitu tuh. Dia nggak membahas Ramadan sekarang kita mau khatam berapa kali. Nggak ada, belum ada yang bahas kayak begitu. Ramadan ke depan kita mau itikaf penuh di mana, enggak. Nah, ini cerminan buat kita juga. Karena kita nggak menjalankan PR intelektual kita selama ini, kita sibuk dengan isu-isu khilafiyah, kita ribut sendiri gitu ya. Akhirnya muncul yang kayak begini. Dan maka ini sebenarnya teguran dari Allah, atau mungkin bukan hanya teguran tapi pemantik semangat gitu ya, supaya kita ini bangkit lagi gitu. Banyak orang belajar Islam gara-gara melihat Islam liberal. Saya nggak mau jadi sesat kayak begini, makanya kita ingin belajar Islam yang benar. Di ITJ banyak yang punya semangat seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita anggapnya, kita berpikir positif saja bahwa ini adalah panggilan dari Allah gitu ya, supaya kita kembali lagi menjalankan PR intelektual kita. Jangan sampai saum Ramadan kita masih ngomongin yang itu lagi. Kita mulai bahas yang lebih produktif lah gitu ya. Kita bahas produktif ya, amalan kita gimana kita kencengin lagi gitu ya. Jangan dibahas-bahas lagi soal muntah sengaja. Kalau diinfus batal apa enggak? Saya bilang kalau diinfus berarti sakit. Kalau sakit emang harusnya nggak saum gitu ya. Masa pertanyaan segampang gitu masih ditanya lagi gitu kan? Kalau kayak gitu kita nggak maju-maju gitu. Akhirnya dibahas itu lagi, mundur ke situ lagi gitu ya. PR dakwah kita banyak. Islam liberal ini datang untuk mengingatkan kita bahwa PR kita masih banyak. Kita kerjakan PR kita, insya Allah yang begini hilang. Ya, insya Allah. Nah, mudah bermanfaat. Saya kembalikan dulu Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.